minggu lagi sampai ini sama minggu depan. Minggu depannya sudah uji coba tryout atau ujian internal pelaksanaan UKK. Minggu depannya lagi sudah UKK. Saya berharap kalian kurangi dulu main-mainnya. Kita kebanyakan ujiannya delay, kita delay. Gantikan delay saja. Kalau misalnya terkait dengan komputer di sini terkait dengan telepon, parsipan delay. Saya berharap kalian sudah harus lebih fokus lagi mulai minggu ini. Saya akan membawakan materi surat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi, saya mau tanya dulu sama kalian, siapa yang sudah paham membuat dan mengetik surat bahasa Indonesia? Angkat tangan. Angkat tangan saja. Minimal sudah bisa mengetik surat. Siapa? Angkat tangan sudah bisa toh? Mulai dari kopnya sampai inisial. Pakai inisial ya? Angkat tangan dan inisial. Saya tidak meragukan lagi kalau membuat surat bahasa Indonesia. Jadi saya pikir untuk surat bahasa Indonesia nanti di minggu depan menjelang ujian, karena kan kalau bahasa Indonesia bahasa tadi itu kita mau perdalam itu surat bahasa Inggrisnya. Jadi bukan menyusun bahasa Inggris, kita buat surat bahasa Inggrisnya yang betul-betul kita akan pakai nanti pada saat kalian ujian. Bukan lagi contoh surat bahasa Inggris, tapi memang langsung suratnya kita buat. Jadi nanti surat itu yang akan kalian ketik pada saat kalian ujian nanti ditulis. Jadi dibuat memang nanti suratnya mulai sekarang ini sebentar kita buat surat bahasa Inggris. Pahami memang betul-betul kata-katanya, karena di soal itu hanya garis besarnya surat saja. Jadi tanpa ada kejelasan seperti apa bahasanya yang benar. Nanti kita sendiri yang menguasai. Kita bisa, cara yang kedua bisa kita masuk di Google Translate. Di Google kalian mengetik saja bahasanya seperti bahasa Indonesia, baru di translate ke bahasa Inggris. Ya? Bisa menggunakan Google Translate-nya di komputer, karena masing-masing komputer itu sudah terkoneksi internet. Jadi bisa gunakan situ. Jadi sekarang saya mau kita sudah mulai membuat surat bahasa Inggris sesuai dengan permintaan soal di Indonesia. Ada 10 soal betul? Sudah dikasih soal? Ada toh? Ada nih pasti ya, pakai tempat itu toh? Silakan dibuka itu soal apa permintaannya. Kemudian kita buat surat bahasa Inggris. Surat bahasa Inggrisnya ini adalah surat balasan atas permohonan rekrutmen dari seorang kerja di perusahaan kita. Kemudian kita balas menggunakan surat resmi, menggunakan surat langsung. Oke? Paham? Oke. Silakan komputernya masing-masing. Yang tidak bisa sendiri baru berdua. Saya ulangi, ada berapa bentuk surat? Coba sebutkan. Semi block style, block style, full block style. Tidak ada bentuk lain lagi? Masa tidak ada? Apa itu kalau menggantung? Hanging block style? Siapa yang kasih tahu hanging block style? Adakah bentuk surat hanging block style? Hanging paragraf. Hanging paragraf. Apa? Hanging paragraf. Nah, itu hanging paragraf. So? Nah, jangan hanging block style. Oke. Bentuk apa lagi selain yang 4, yang 5 itu? Ada yang bentuknya itu di alamat dalamnya bergerigi. Pernah lihat? Misalnya 3 baris kepada yang terhormat, baru agak ke bawah lagi itu yang baris keduanya PT ini, baru alamatnya di Surabaya misalnya. Apa namanya itu bentuknya? Mau kau cari di Google? Namanya itu hanging paragraph.
Hanging paragraph itu menggantung, toh? Ada juga indented style. Indented itu yang melekuk alamatnya, toh? Oke, paham? Paham. Oke, itu dasarnya dulu. Sebenarnya itu juga hampir terkait dengan kearsipan, karena kearsipan itu juga ujung-ujungnya kita akan ke surat gitu. Nah, ada semua soal mau lihat.